Kalau kamu masih malu dalam menunjukkan kebaikan di dalam lingkup pertemanan kamu, masih malu dalam menunjukkan kebaikan, maka kamu ada dalam circle yang salah. Kalau kita ingin mengidentifikasi gitu ya, kita tuh berada di circle yang salah atau enggak, dengan membaca tadi, kita malu nggak dalam melakukan yang wajib-wajib atau amal soleh kan gitu. Kalau masih malu berarti ada problem. Ketika Nabi kemudian belasan tahun berkali-kali mengajak siapa sih pamannya Abu Thalib ya, untuk login kepada Islam, maka satu waktu turun satu ayat kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu nggak bisa ngasih kebaikan, nggak bisa maksa seseorang untuk dapat hidayah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah itu yang ngasih hidayah, Allah yang ngasih kebaikan, Allah yang membuat seseorang login gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman online? Pada sehat? Mengingat cuaca di Bandung dingin ya. 2 hari kemarin hujan nyatanya. Bandung kembali lagi ke settingan default. Oh iya, settingan default tiris gitunya. Pagi-pagi mau berangkat alah udah hujan Asli. Jadi bikin mager lah. Nah, pada malam hari ini kita akan ngebahas tentang paus apa? Hewan apa yang jadi jawabannya lah ya. Hewan-hewan apa yang bisa ngaji? Ikan apa yang bisa ngaji? Salah lagi. Sorry guys. Apa jawabannya tadi? Paus Tad. Nanya. Ya nggak tahu bagi teman-teman lucu atau enggak. Tapi intinya pada malam hari ini kita akan bahas tentang toleransi ya tadi ya. Karena mengingat Indonesia ini kan beragam ya, sukunya berpuluh ribu, agamanya pun banyak gitu kan. Kita terdiri dari berbagai macam ras. Nah, maka bagaimana sih Islam memandang keberagaman ini ya? Karena dulu pun Rasul di Madinah beragam kan ya. Ada orang Yahudi, ada pun yang masih musyrik kan ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang toleransi. Nah, skup besarnya kan tadi ya, kita bahas soal keagamaan dulu gitu. Keagamaan. Nah, menurut Ustadz Gani ini mah ya, emang gimana sih Islam tuh mengajarkan toleransi? Toleransi gitu. Sebenarnya kalau ingin didefinisikan secara KBBI saja dulu misalnya kan KBBI. Gitu ya. Toleransi itu adalah sikap menerima perbedaan gitu ya, pemahaman, bukan dalam konteks agama kan gitu ya. Ada banyak yang bisa kita terima secara perbedaan, misalnya kita beda cara didik, beda kemudian pendidikan di sekolah kampus dan lain sebagainya. Sehingga dari perbedaan-perbedaan tersebut muncullah mungkin satu sisi pemahaman, kultur, habit, tapi yang dalam konteks yang baik kan gitu ya. Ya betul. Nah, toleransi secara umum gitu ya, kita menerima si perbedaan-perbedaan keberagaman itu kan gitu ya. Makanya kan ini langsung nggak apa-apa ya, ada pendekatan ayat gitu ya di dalam Al-Quran di Al-Hujurat gitu. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kamu min zakarin au unsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dalam konteks yang general, semua perbedaan itu, semua ketoleran itu supaya kita lebih saling lita'aruf gitu, lita'arafu, saling berkenalan gitu. Saling berkenalan, saling mengenal, saling mengetahui. Itu dalam konteks yang umum gitu ya, si toleransi ini. Nah, mungkin hari ini judulnya cukup menarik gitu ya. Ikan-ikan apa yang apa tadi deh? Sering ngaji gitu ya. Paus Tad ya. Nah, maka berkaitan dengan judul gitu ya, maksud toleransi dikontekskan ke judul tuh mungkin hari ini Zidan mungkin kemarin lihat berita lah ya. Yang lagi ramai itu kan ya. Yang lagi ramai. Ada pemuka agama dari agama dari agama sebelah kan gitu, tetangga, kemudian datang ke Indonesia kan gitu ya. Dan kita tidak bicara dulu baik dan buruknya kan gitu ya. Tapi kita mencoba menafsirkan gitu peristiwa yang kemarin tuh gimana sih gitu ya. Menerjemahkan ketika ada pemuka agama tertinggi di agama sebelah kan gitu, tetangga sebelah yang datang ke Indonesia, dan terjadi banyak momen kan gitu ya ketika beliau bertemu Profesor A kan gitu ya, Profesor Nasaruddin Umar kan gitu ya, ketika beliau kemudian disambut oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Datang ke Istiqlal juga, kan yang meresmikan jembatan itu ya. Banyak hal lah gitu ya. Ketika pemuka agama itu datang gitu ya. Gitu sih kemarin konteks judulnya. Konteksnya ke sana. Toleransi. Tapi kan dia sambut hangat ya. Disambut hangat. Nggak ada yang buruk kan maksudnya. Cuma kita pengen
ngobrol lah lebih lanjut ya. kan gitu ya, ngobrol lebih lanjut terkait toleransi ini dari momen kemarin gitu. Oke. Berarti kan tadi toleransi itu bukan hanya soal agama kan ya, bukan hanya soal agama, tapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di sekitar kita pun itu perlu ditoleransi. Perlu ditoleransi. Skupnya besar, kecil pun sama banyak kan gitu ya. Sebelum kita belajar mentoleransi atau belajar toleransi dalam konteks agama, ya, bisa jadi kita harus belajar dulu mentoleransi dalam skop yang lebih kecil kan gitu. Oke. Kita masuk ke dimensi yang lain ya. Dimensi yang lain kan. Karena gitu kan ya. secara besar mah udah banyak yang bahas ya tentang toleransi beragama, kesukuan dan sebagainya. Banyak lah ustadz lah di YouTube kan gitu ya. Sudah banyak yang dibahas gitu. Makanya kita pun berbineka tunggal ika. Jadi no problem dengan itu kan ya sebenarnya. Nah tapi sering ada yang kelewat nih tentang toleransi. Kalau tadi toleransi kita relatkan dengan agama itu kan tinggi ya, sifatnya tinggi, luas dan umum. Nah tapi terkadang kita pun banyak nih hal-hal kecil yang sering kita toleransi padahal itu berdampak buruk. Contoh dalam diri, mager tadi saya sebutkan pagi-pagi gitu kan ya. Pagi-pagi teh hujan di Bandung ya, buat yang orang Bandung, hujan cukup gerimis, kan dinginnya. Saya menoleransi diri saya untuk malesan dulu tuh. Nah gimana terkait toleransi terhadap hal-hal yang seperti itu. Gitu. Makanya tadi kan kenapa aneh bahas dulu definisi toleransi secara umum, KBBI kan menerima kan gitu ya. Ini berkaitan dengan toleransi menerima keadaan kondisi diri dalam konteks yang negatif misalnya kan gitu ya. Tadi contoh ketika ada hujan mager kan gitu ya. Kita terjebak dengan satu kondisi yang itu sebenarnya nggak bisa kita setting, nggak bisa kita atur kan gitu ya. Kan hujan kita nggak tahu takdir kan gitu ya. Sehingga ketika ada kondisi tersebut kita terlalu menerima kondisi tersebut dan malah jadinya negatif gitu ya. Malahnya kemudian mentolerir diri untuk melakukan yang sia-sia gitu ya, tidak bermanfaat atau tidak produktif dan lain sebagainya, sehingga dalam satu kondisi yang kemudian itu padahal takdir kan gitu ya, dan kita mentolerir itu, menerima itu, dan kita tidak mau kemudian beraktivitas sebagaimana mestinya kan gitu ya, maka jadi sesuatu yang negatif kan gitu ya. Badan sehat-sehat aja misalnya kan gitu ya, bisa berangkat pagi gitu kan, berangkat, tinggal mandi, tinggal makan dan sebagainya berangkat, tapi karena menoleransi tadi ya, malas-malasan itu karena cuaca, nih saya menyalahkan cuaca dengan secara tidak sengaja kan ya. Banyak hal lah ya perspektifnya itu, rebahan dalam konteks misalnya hujan, atau misalnya dalam konteks ketika kita sebenarnya nggak sakit-sakit amat ya, cuman batuk pilek dan sebagainya yang ringan-ringan kan gitu ya, tapi izinnya sakit, aduh ini meriang nggak bisa berangkat kan gitunya, ditolerir gitu ya. Si diri mentolerir diri, orang lain pun malah mentolerir kitanya kan, kondisi kitanya. Berarti tentang tolerir itu pertama yang perlu kita bahas tentang kondisinya tersebut ya, kondisi takdir yang sedang kita alami, sejauh mana kita bisa effort gitu ya di kondisi itu kan berarti. Dan yang kemudian logika kebaliknya justru ketika ada hal-hal yang sifatnya apa ya, kayak tidak bermanfaat tadi ya, sia-sia atau bahkan kalau dalam konteks yang lebih besar dosa gitu ya, itu kita nggak boleh mentolerir untuk melakukan hal tersebut kan gitu ya. Nggak boleh toleransi. Rebahan kan fan-fan aja kan gitu ya. Main game fan-fan aja kan, nggak masalah. Tapi ketika itu jadi ditolerir terus, diiyakan terus, jadi apa? Bukan penerimaan, apa sih bahasnya? Pembelaan kan gitu. Jadi pembelaan terus menerus. Malah jadi buruk kan gitu ya. Nah ini yang logika selanjutnya adalah ketika ada orang-orang yang kemudian mentolerir dalam dirinya sendiri nih gitu ya, dalam konteks dosa, dalam konteks maksiat kan gitu ya. Ini yang jadi bahaya. Gak apa-apa nyobain dikit kan gitu. Nyobain dikit. Mentolerir kan gitu. Cuman sekali. Gak apa-apa telat dikit gitu ya. Masih bisa, ini baru adzan gitu kan ya. Zuhur dari jam 12 sampai jam 3. Itu kalau dalam itu belum tentang haram kan, bahkan itu ya, tentang haram. Dalam tentang disiplin, dalam tentang sikap kan gitu ya. Nah ini bahkan ada yang lebih ekstrim lagi kan tadi ya, nyobain sedikit. Makanya kan di dalam Islam dosa besar itu adalah akumulasi daripada dosa-dosa kecil yang dilakukan seseorang kan gitu ya. Berarti karena kita mentoleransi hal-hal yang kecil, dampaknya bisa jadi besar. Betul. Gitu ya. Itu kejauhan juga sih dalam konteks agama ya. Tadi dalam konteks umum misal mentolerir makanan-makanan yang kemudian
tidak sehat gitu ya. Contoh ini mah baru gajian nih, self reward dulu kasih. Terus-terusan atau seblak tiap hari ya, kan gitu ya. Seblak tiap hari. Masih aman lambungnya. Makanan, kesehatan, nggak pernah olahraga, tenang lah, nanti aja kan gitu ya. Nyobain sedikit gula kan banyak lah gitu ya. Ujung-ujungnya diabetes kan gitu ya. Nah itu banyak aspek gitu ya, ketika mentolerir dalam konteks sendiri. Nah kita jangan terbiasa buat hal-hal yang kayak gitu. Ya benar-benar, karena yang saya alami gitu ya, dulu saya game addict banget gitu ya. Game addict banget gitu. Jadi tiap pulang kerja tuh pasti ngegame. Atau dulu waktu sekolah juga sama gitu, waktu kuliah sama. Gak bisa tuh memberikan space buat belajar, buat improve diri, sehingga akhirnya ya kerasa sekarang gitu ya, sia-sia juga waktu saya. Gitu. Karena dari toleransi kecil itu kan tadi buahnya tuh bukan sekarang ya, tapi nanti kan. Buahnya gitu nanti. Ada satu kata gini yang recording in progress. Aneh temuin dari seseorang di YouTube juga sih. Gitu. Ketika kita disiplin dalam satu hal di masa lalu gitu ya, maka kita akan bebas melakukan hal itu di masa depan. Contoh, ketika kita disiplin dari dulu ngaji misalnya, Iqra, Quran, bahkan tajwid dan tahsinnya, ketika kita disiplin dari SD, dari TK, maka kita akan merasakan kebebasan dalam mengaji di masa depan nanti, kan gitu ya. Karena udah mahir kan gitu ya. Ini dalam konteks yang baik dulu kan gitu ya. Banyak hal ketika kita kemudian disiplin dalam olahraga, saat ini misalnya 20 atau sampai 25 tahun, maka kita akan merasakan bebasnya nikmatnya kesehatan pada masa tua nanti. Kan gitu ya. Jadi hal-hal kecil yang hari ini kita lakukan dan itu akan berdampak di masa depan nanti, kalau kita bisa disiplin, maka tadi buahnya akan dirasakan. Berarti antonimnya atau lawan dari toleransi ini adalah disiplin tadi ya. Disiplin terhadap sesuatu yang ya bakal berdampak ke depannya gitu. Berarti kan tadi dalam skup diri aja banyak gitu ya hal-hal yang sering kita toleransi padahal itu buruk manfaatnya gitu ya. Dan sebaliknya juga kan, ketika kita mentolerir tadi rebahan, makan junk food, olahraga sebelah dan lain sebagainya, mentolerir semua kondisi-kondisi negatif atau aktivitas-aktivitas negatif gitu ya, nggak apa-apa, nanti aja dan seterusnya dan lain sebagainya, maka itu akan berdampak buruk kan di masa depan nanti gitu. Si anak-anak muda ini nggak apa-apa segame tapi main Dota misalnya, beres-beres 3 jam kan gitu ya, sampai tengah malam dan sebagainya, besoknya lagi main lagi, ya di masa depan juga pasti akan berdampak buruk kan gitu ya. Kan ada tuh reels yang sering seliweran ya di feed saya gitu ya. Mah kenapa papa nggak kerja, kenapa mama yang kerja? Jadi dia tuh membandingkan dirinya yang dulu dengan yang sekarang gitu. Iya, karena bapak gitunya, contohnya dia punya anak. Karena bapak dulu main ML terus tiap hari gitu kan, begadang terus tiap hari tapi tidak menghasilkan apa-apa, nggak bekerja dan sebagainya. Sama halnya seperti orang-orang yang bolos sekolah gitu kan ya. Dulu lempar-lempar tas, sekarang lempar-lempar batu bata. Asli. Itu kan buah dari toleransi buah dari toleransi. Berarti di bab apa nih yang kita bisa toleransi dalam diri dan mana yang harusnya disiplin? Di bab apa yang harus gimana sih? Yang boleh kita toleransi, kan tadi toleransi itu kan batas ya. Kita memberikan ruang kepada diri sendiri gitu. Nah itu hal-hal apa aja sih yang bisa kita toleransi dan mana aja yang bakal tadi berbuah buruk di kedepannya gitu. Yang bisa kita toleransi tentunya dalam aspek-aspek yang misalnya kita sudah melakukan sesuatu secara optimal, habis-habisan, totalitas kan gitu ya. Ada satu kondisi kita capek kan gitu ya. Istirahat kan gitu ya. Tapi jangan istirahat terus tadi kan gitu ya. Dilihat dulu sebabnya kan ya. Sehingga mengakibatkan kita harus istirahat. Maka itu boleh ditolerir kan gitu. Nggak apa-apa deh ambil healing tetes kan gitu ya, sebulan sekali. Ambil cuti kawan, jangan terus-terusan kerja. Jadi budak korporat terus-terus kan gitu ya. Nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi harus ada sebabnya dulu. Kita sudah habis-habisan kerja optimal dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita kemudian memutuskan saya pengen ambil istirahat, ngambil cuti dan lain sebagainya, itu boleh, nggak apa-apa kan gitu ya. Atau kemudian tadi konteks self reward kan itu boleh-boleh aja kan gitu ya. Tapi jangan jadi terus dihabiskan. Jangan jadi alasan self rewardnya ya. Sebabnya tadi kita bekerja habis-habisan, optimal dan lain sebagainya. Kita kemudian menerima uang, gaji dan lain sebagainya. Kita terus ngebelanjain si uang itu untuk kebutuhan atau keinginan kita kan gitu. Itu boleh-boleh aja gitu mentolerir di dalam hal itu.
Berarti tetap teratur gitu tetap ya. teratur karena jadi sesuai dengan batasnya. Karena Allah kan nggak suka yang berlebihan kan gitu ya. Itu Innallaha la yuhibbul musrifin kan. Allah nggak suka sesuatu yang Allah nggak cinta, Allah nggak suka sesuatu yang berlebihan gitu. Bukan hanya sesuatunya tapi bahkan orangnya kan gitu ya. Bukan hanya perilakunya yang Allah nggak suka tapi bahkan orangnya gitu. Oke, berarti toleransi itu ada batasnya ya teman-teman ya, sesuai kebutuhan aja ngambilnya ya. Ini dalam konteks bukan agama dulu nih ya. Bukan dalam agama ya, tapi dalam produktivitas, dalam mengelola diri, uang, dalam mengelola diri dulu, manajemen waktu dan sebagainya kan mungkin capek nih seharian kerja, ambil break dulu lah maghrib ambil bisa. break dulu kan nggak apa-apa. Oke kan, tapi maghrib sisanya mungkin kita produktif lagi sampai batas jam berapa nonton gitu bioskop, main game juga nggak apa-apa, mentolerir di dalam hal itu kan gitu, nggak apa-apa masalah. Asalkan tadi kitanya bisa ngejar dulu nih sesuatu yang optimal tadi ya. Jangan sampai kitanya belum optimal tapi udah minta toleransi duluan tuh. Karena sering terjadi sebenarnya. Biasanya tuh mental-mental yang emang lemah gitu saya. Iya, gitu lah. Kerupuk-kerupukan gitu ya. Nah, itu dalam konteks diri tadi. Dalam konteks diri. Banyak hal yang tadi kalau kita refleksikan ke diri teman-teman masing-masing, coba aja disortir gitu ya, di list kira-kira apa aja sih yang ini mah udah nggak bisa nih saya toleransi. Tadi soal makanan mungkin ya, udah tahu punya asam lambung, ngopi, makan pedas, dikurangin tuh berarti didisiplinkan dirinya gitu. Tapi ini saya udah kerja nih optimal sebulan ini, gaji dapat, bonus dapat dan sebagainya. Bolehlah ambil dikit gitu ya buat self reward, it's okay gitu. Nah, itu dalam konteks diri tadi ya. Konteks diri. Lalu kita masuk ke konteks keluarga. Nah, kadang kita tidak bisa memungkiri ya, kita punya ayah, punya ibu, punya orang tua, adik dan kakak sebagainya. Nah, kadang terjadi juga nih dalam masyarakat orang tua yang tidak bisa memberikan toleran gitu. Kan saya pernah ingat tuh satu kalimat ya, anakmu gitu. Bukan bukan jadi kendali kita gitu ya. Nah, kadang masih ada nih kita temuin orang tua tuh yang greget anaknya tuh harus S3 dulu baru boleh nikah, misalkan S2 dulu baru boleh nikah, atau PNS dulu kemarin lagi ramai ya. Harus ikutan PNS dan sebagainya, padahal anaknya pengennya di seni, pengennya di mana. Nah, dalam memahami itu seperti apa sih gitu toleransi di situ? Aneh tarik jauh dulu ke sebuah cerita kayak. Jadi dulu ketika awal Islam itu tersebar di Mekah gitu, Jid. Ada salah satu sahabat radhiyallahu an yang masuk Islam namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dulu background latar belakangnya dia sultan lah gitu ya. Sultan kaya, wangi. Jadi gitu parfumnya enggak Rafathar lah sekarang bisa jadi gitu ya, Rafathar gitu. Dia tuh kalau pakai parfum, si parfumnya itu kecium dari beberapa puluh bahkan ratus meter jauh gitu ya. Si parfum si Mus'ab bin Umair. Saking nggak ada yang punya parfum itu. Saking kaya dan saking nggak ada yang punya gitu ya. Kaya, ganteng dan punya banyak privilege daripada orang tuanya kan gitu. Kemudian dia memutuskan masuk Islam, dan dari keputusan dia masuk Islam ada konsekuensi bahwasanya dia harus mengikuti Rasul, mengikuti Nabi waktu itu Nabi Muhammad SAW, dan otomatis kemudian dia meninggalkan semua privilege dan kenyamanan tadi kan gitu ya. Satu waktu masuk Islamnya Mus'ab bin Umair kemudian diketahui oleh ibunya kan gitu ya. Diketahui oleh sang ibu, yang mana sang ibu waktu itu belum masuk Islam, masih musyrik kan gitu ya, sampai akhirnya musyrik juga sih ibunya. Nah, kemudian si ibu Mus'ab bin Umair gitu ya memutuskan untuk boikot ke diri sendiri, tidak makan. Jadi si ibu Mus'ab bin Umair memutuskan untuk tidak makan. Kalau si ibu ini kalau ingin peristiwa atau kejadian atau aktivitas si ibu Mus'ab bin Umair ini ingin dihentikan, maka syaratnya kata ibu Mus'ab bin Umair, si Mus'ab bin Umair harus lock out lagi gitu dari agama Islam kan gitu, harus keluar dari agama Islam. Nah, ini dalam konteks akidah kan gitu ya. Dalam konteks ini juga ibu dan anak kan gitu. Benar. Orang tua dan anak. Sudah pernah terjadi banyak cerita-cerita. Maka Mus'ab bin Umair tidak bisa mentolerir yang sifatnya kemudian mengancam nyawa, bahkan kan gitu ya, berbaktilah kepada orang tuamu atau ibumu atau ayahmu, tapi kalau mereka mengajak kepada yang musyrik atau buruk, maka jangan lakukan kan gitu ya. Kalimat Qur'annya kurang lebih kasarnya gitu. Maka Mus'ab bin Umair nggak bisa mentolerir di dalam konteks akidah, keyakinan, keimanan yang dia pegang gitu ya, prinsip gitu. Karena itu melanggar batas kan. Batas kan ya. Kenapa saya bawa ke cerita tersebut? Supaya kita langsung bisa memahami peristiwa yang besar itu
otomatis peristiwa-peristiwa yang kecil di dalam keluarga, konflik dan lain sebagainya itu bisa dengan mudah batasan-batasannya kita pahami gitu. Karena kan sebagian cerita itu mewakili keseluruhan kan gitu. Kan nggak ada ya teman-teman di sini disuruh musyrik sama orang tuanya gitu. Nggak mungkin kan gitu ya. Disuruh log out kan gitu ya. Kecuali cepet-cepet log out dari gamenya paling gitu kan. Dan jam berapa ini? Jam berapa log out paling gitu doang. Belum pernah kayaknya ya. Belum pernah log out agama kan, paling log out Mobile Legend doang gitu ya. Standarnya beda jauh gitunya. Ya mah meninggalkan Islam, meninggalkan game. Disuruh logoutnya beda. Itu makanya dalam konteks yang lebih kecil, dalam konteks keluarga, ada mungkin yang boleh kita terima pendapat, kritik atau masukannya gitu ya. Selama itu baik dan bahkan tidak mengajak kepada yang buruk kan gitu ya. Benar, kayak tadi ya masuk PNS terus apa dulu. Karena bisa jadi orang tua tuh punya orang tua bisa membaca blind spot daripada diri kita hidup sendiri kita gitu. Karena kan jelas lah ya, hidup lebih lama, lahir duluan dan lain sebagainya, punya pengalaman pasti ada blind spot tertentu yang kemudian tidak bisa kita lihat dan orang tua bisa lihat. Makanya mau ngasih saran A, B, C kan gitu, dan kuliah di sini, ajakan ke sini, harus ini CPNS, selama itu tidak mengganggu prinsip keimanan, keyakinan atau bahkan disiplin diri ya nggak masalah kita ikutin. Nah, coba balik lagi ke Mus'ab bin Umair tadi. Pada akhirnya gimana tuh? Apakah terjadi negosiasi antara Mus'ab dengan ibunya atau? Ya awalnya memang ada diskus gitu ya. Maka itu diantara salah satu sunatullahnya adalah ada diskusi kan itu antara ibu dan nggak saklek langsung Mus'ab bin Umair nolak kan gitu. Bahkan sampai di titik akhirnya kan walaupun ibu mempunyai ratusan atau puluhan nyawa, itu titik akhirnya sih. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama Islam atau meninggalkan kalimat syahadat ini kan gitu dari Mus'ab bin Umair. Tapi dari situ ada diskusi dulu kan gitu. Memang itu tidak diceritakan secara spesifik di dalam Sirah Nabawiyah. Tapi pasti ada ada diskusi-diskusi, ada dialog-dialog antara sang ibunda Mus'ab bin Umair dengan Mus'ab bin Umair tersendiri untuk ibu ayo makan yuk, ada ajakan terus, terus Mus'ab bin Umair berpegang pada prinsipnya. Nah, berarti kalau kita mengalami hal tersebut nih, misal tadi orang tua teman-teman, karena orang tua saya nggak pernah nyuruh FKS. Nah, kalau terjadi di sekitar teman-teman, berarti coba negosiasi dulu tentu. Saya emang nggak bisa Bu PNS karena saya nggak suka contoh gitu ya. Saya emang nggak bisa PNS karena jalur saya mah ada ini IT dan sebagainya gitu kan ya. Lebih berpeluang bahkan kerja di luar negeri atau kuliah di luar negeri kan tadi. Lebih banyak mungkin tadi orang tua kita tidak update pada kondisi hari ini ya. Kan diedukasi kayak gitu ya. Diobrolkan, jangan saya mah nggak mau Bu. Tetap poinnya kita harus berbakti ya kepada orang tua. Apa sih ayatnya teh? Tahu nggak? Ayatnya tuh ihsan tuh di Al-Qur'an. Surat Luqman. Wabil walidaini ihsana kan gitu ya. Wabil walidaini ihsana dan terhadap orang tuamu maka berbuat baiklah ihsan gitu. Ihsan. Nah, tadi bahas bab diri udah tuh ya. Tapi masih ada loh keluarga misalnya. Dalam konteks keluarga ketika penerimaan kita terhadap keluarga yang mungkin tidak ideal. Saya tidak meminta untuk terlahir dari keluarga yang miskin gitu. Karena setiap itu pernah keluar. Banyak gitu anak-anak muda gini. Kenapa gini ya? Padahal saya nggak minta dilahirin dari keluarga. Dia tidak menerima takdir tidak itu menerima, tidak toleran terhadap konteks itu kan gitu ya. Sehingga berontak, menyalahkan, malah ada yang ekstrimnya mungkin membunuh kan gitu ya. Berarti toleransi pun tetap bisa terkait dengan penerimaan takdir, toleransi. Karena kita nggak bisa milih bro, sis gitu ya. Kita mau lahir di keluarga yang mana, orang tuanya siapa gitu kan ya. Berarti penerimaan itu termasuk bagian toleransi juga ya. Makanya kalimat di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di antara tafsir bebasnya, banyaknya multi tafsirnya. Sesungguhnya Allah menciptakan kamu dengan sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik keluarga, sebaik-baik kondisi, sebaik-baik teman, sebaik-baik banyak lah. Jadi apa yang hari ini kita miliki konteks keluarga, maka itu adalah sebaik-baik yang Allah ciptakan dan takdirkan kepada kita kan gitu. Berarti itu udah ditanamkan kan sebelum kita terlahir di dunia tuh Allah udah milihin nih, ini yang terbaik buat kamu gitu kan ya. Jangan dia menolak takdirnya ya, bahkan menentang takdir itu sendiri karena berbahaya ya.
tadi sikap-sikap dan perilaku yang ditimbulkan tuh jadi ekstrim kan ya. Maka seseorang yang nerima kan harusnya nerima baik buruknya, dan nggak mungkin sampai menyembah patung, membuat patung seperti Nabi ayahnya Ibrahim kan, gitu orang tua kita. Kita nggak ekstrim itu juga kan. Segalak-galaknya orang tua kita, seburuk-buruknya mungkin di mata atau di pandangan manusia, mereka tetap beriman kan, mereka tetap sholat kan gitu ya. Maka apa yang tidak diterima gitu ya, ketika segalak-galaknya orang tua kita, secuek-cueknya gitu, setidak pedulinya itu, tapi mereka pun sebenarnya kan tetap sholat, mereka beriman, maka harusnya toleran gitu, menerima kan gitu. Jangan merasa insecure kan ya. Kalau kata Habib Jafar tadi, saya nonton video, kondisi kamu saat ini adalah kondisi yang orang lain impi-impikan gitu. Jadi jangan insecure, justru bersyukur ya, kita di titik ini ya alhamdulillah. Jangan dibandingkan dengan orang yang lebih tinggi kan ya. Tapi bandingkannya dalam segi tadi ujian mungkin ya. Ada loh orang-orang yang lebih diuji daripada kamu gitu kan ya. Bapaknya pembuat berhala gitu ya. Ada contohnya Nabi Ibrahim tadi gitu. Jadi segalak apapun orang tua kita gitu ya, segimanapun uniknya karakter orang tua kita, kita lebih beruntung daripada anak-anak yatim di luar sana, kan yatim piatu yang mungkin ketika mereka terlahir di dunia kan gitu ya, orang tuanya meninggalkan dia, entah mungkin dibuang, entah mungkin wafat, ini banyak kan cerita-cerita, kemudian ditinggalkan atau wafat orang tuanya kan gitu, masih balita dan lain sebagainya, sehingga dia dirawat oleh nenek, dirawat di panti asuhan dan lain sebagainya. Jadi segalak-galaknya orang tua kita hari ini, secuek-cueknya atau apapun itu yang menurut teman-teman tidak ideal kan gitu ya, kita harus bersyukur, sebab di luar sana ada ratusan ribu bahkan jutaan mungkin data kasarnya yang tidak memiliki privilege orang tua itu. Bahkan belum pernah melihat, nggak tahu suaranya gimana kan ya. Itu jadi refleksi ke diri kita ya bersyukur kita masih ada gitu loh, sosok ayah, sosok ibu gitu ya. Di luar sana bahkan nggak tahu mukanya seperti apa, suaranya gimana kan ya. Jadi lebih banyak bersyukur teman-teman ya, jangan banyakin insecure-nya ya. Dengan apapun takdir di kondisi hari ini, maka toleranlah tadi, terimalah dulu gitu ya. Oke. Jadi di bab diri itu ya, jangan dibiasakan mentolerir hal-hal yang berdampak buruk. Tadi mager, makanan, kesehatan dan sebagainya, didisiplinkan diri. Tadi soal keluarga, berarti terima takdirnya dalam segi bukan keluarga yang ideal. Lalu ketika ada tuntunan dari orang tua, diskusi. Kalau sampai level ekstrim ya, tadi ya bisa jadi sikapnya seperti Mus'ab bin Umair itu ya. Oke. Nah itu di dua dimensi tadi, dalam diri dan keluarga. Sekarang kita masuk ke dimensi yang lain, yaitu circle. Join circle ya. Jadi teman-teman yang mau join circle sama Wanuma bisa klik link di bio Instagram Wanuma dan @kita ngaji bareng. Maksud kita punya beberapa program lain ya? Banyak banget. Nah selain di ngaji online ini yang tayang setiap hari Rabu malam, kita pun ada ngaji bareng tablik akbarnya ya, rame-rame ngaji bareng rame-rame setiap awal bulan ya. Kita pun ada private class. Nah ini nanti kita akan mulai di bulan Oktober bulan Oktober. Tunggu infonya aja lah ya. Oke. Karena paling kita tuh ngaji bareng tuh bikin circle tadi ya. Sebelum kita masuk ke bahasan yang circle nih, kenapa penting membuat circle yang positif? Karena kan hidup tentu nggak bisa sendiri kan gitu ya. Sederhananya ketika kita dari lahir gitu ya sampai nanti wafat, pasti kita memerlukan keterlibatan orang lain, karena kita makhluk sosial. Makanya kan Allah sebutin di dalam Quran itu, kalau ada kata anas, dan itu paling banyak, ada ratusan kata anas di dalam Al-Quran, itu adalah manusia secara makhluk sosial kan gitu ya. Itu kita butuh eksistensi orang lain untuk hidup kan gitu ya. Dan orang lain pun membutuhkan kita. Tapi ini bukan dalam konteks buat orang-orang beriman kan gitu ya, bukan dalam konteks mutualisme saja kan gitu ya, tapi buat orang-orang beriman itu bisa dijadikan saling bekerja sama untuk beramal soleh, saling menasehati, kemudian saling mengingatkan kebaikan, maksudnya saling mengajak amar ma'ruf nahi munkar, dan saling menjaga keimanan dan ketakwaan kan gitu. Karena ada kalimat gini kan, seseorang itu bisa dinilai dari agama temannya. Benar nggak? Betul. Jadi kalau misalkan kita masih ngumpul di lingkungan yang seperti itu, kan bisa jadi agama teman saya gimana gitu ya. Nah maka kita bikin ngaji bareng itu supaya tadi ya circle itu terjaga secara keagamaannya. Gitu ya. Minimal yang wajib lah ya. Sholat. Karena kadang gini ya, kalau kita ngumpul nih sama reuni, contoh reuni sama teman SMP, SMA gitu, teman-teman kuliah mungkin yang udah lulus.
bab sholat ini jadi sensitif. Asli. Bener Gengsi. Gengsi. Udah ada padahalnya. Apalagi nyalain notif di HP-nya gini kan. Sok buru-buru di paruman deh. Tiba-tiba dimatiin gitu kan ya. Nah itu kan jadi aneh. Padahal panggilannya sholat gitu. Sesuatu yang wajib malah kita jadi apa ya bahasa ini Sundanya gejet atau malu gitu ya menampilkan malu. Gitu ya. Padahal mau sholat, tujuannya mau sholat lagi nongkrong, namanya ngobrol tiba-tiba adzan. Terus musik pasti berhenti kayaknya di kafe mah mungkin ya. Berarti tapi kita ketika mau ngajak sholatnya kayak gimana ya? Pernah ngalamin gitu nggak? Ada satu kalimat gini Jit. Kalau kamu masih malu dalam menunjukkan kebaikan di dalam lingkup pertemanan kamu, masih malu dalam menunjukkan kebaikan, maka kamu ada dalam circle yang salah. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya. Ketika kita malu, udah ada nih, saya mau sholat, tapi kita malah nggak jadi sholat, berarti circle-nya yang salah. Gitu. Tapi bukan berarti, tapi kan dalam konteks pertemanan yang positif kan gitu, biasanya memperlihatkan amal soleh itu bukan berarti sombong juga kan? Ya benar, bukan sombong kan ya? Bukan sombong. Masa beramal sombong? Mana dianggap sholat sombong kan gitunya? Tapi soal mindset lingkungan kan? Lingkungan. Jadi kalau kita ingin mengidentifikasi gitu ya, kita tuh berada di circle yang salah atau enggak, dengan membaca tadi kita malu nggak dalam melakukan yang wajib-wajib atau amal soleh kan gitu. Kalau masih malu berarti ada problem entah kitanya dan lingkungannya. Ya gitu. Benar. Berarti diksinya tadi mungkin kurang tepat nih kita berada di sini karena tadi ketika kita ngumpul malah jadi susah ibadah. Kan aneh ya. Kita ngumpul nih bukber biasanya gitu teh bukber. Bukbernya mah nomor 1 takjil dan sebagainya. Sholatnya nomor sekian. Jadi aneh. Padahal sholat dulu baru puasa kan ya. Nah soal permasalahan circle ini nih. Tadi kan ya kalau kitanya di sisi tadi yang ngajak sholat. Terus misal kita berada di sisi yang nggak berani speak up di lingkungan itu. Si orangnya? Nah, kitanya nih, kan tadi mah kita posisinya sebagai orang yang mau sholat. Nah ini mah yang menyembunyikan tadi. Nah emang sikap yang seperti itu gimana sih? Dalam konteks yang wajib kan gitu ya, dalam konteks melaksanakan yang wajib. Kalau kita menyembunyikan justru jadi sesuatu yang salah kan gitu. Padahal kalimat hadisnya bicara gini Jit. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati fa bilisanihi fa illam tastati fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Jadi meninggalkan sholat itu kan kemungkaran. Konteks diri nih. Melihat orang lain tidak sholat juga kemungkaran kan gitu ya. Kita maka membiarkan. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaron, kalau kamu tidak bisa melakukan kalau kamu lihat satu kemungkaran kan gitu ya, maka rubahlah dengan tanganmu gitu ya. Dalam konteks diri kan berarti kita harus cepat-cepat sholat kan gitu ya. Kita action kan gitu ya. Atau orang yang lain kemudian melihat orang lain tidak sholat gitu ya, maka kita pun harus mengajakkan, menarik dan lain sebagainya. Tadi bilisan tadi ya. Kalau nggak mampu baru dengan lisan kan gitu ya. Baru dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan hati. Hati itu sebenarnya fabi qalbihi itu lebih kepada kita menolak secara penerimaan hati, dan ketika menolak itu kita punya plan, punya strategi apa yang saya harus lakukan setelahnya kan gitu ya. Bukan ya udah nggak apa-apa. Jangan ditolerir kan itu terhadap gitu sesuatu yang itu mungkar gitu ya, dalam bahasa agamanya kan gitu. Mungkar itu peristiwa-peristiwa atau aktivitas-aktivitas kejahatan, dosa maksiat yang dilakukan secara zahir kan gitu ya, secara terang-terangan terlihat, maka kita harus rubah itu kan gitu. Berarti kalau dalam kondisi yang tadi baiknya nih kita teman-teman yang ada di sini itu mengajak paling minimal itu paling minimum ya, waktu itu kan pernah kajian gitu ya. Jadi usaha terakhirnya ngajak, ketika dia nggak mau tetap ya udah gitu ya. Kalau dia tetap kekeh nggak mau sampai mentok gitu ya, dari waktu maghrib sampai isya tetap nggak mau, ya nggak apa-apa, ya udahlah itu di luar kendali saya, urusan dia, nggak apa-apa. Tapi kita harus terus optimalkan gitu ya. Karena tadi di kalimat hadisnya jadi kita melihat kemungkaran lalu dibiarkan kan ya. Bahaya juga, masa kita rela temannya seperti itu kan ya. Padahal dalam diri kita pasti kan pengen mengajak pada kebaikan mah ya. Itu di hal-hal yang wajib kan tadi ya. Hal yang wajib. Lalu kalau terkait standar apa tuh? Standar biasa, standar circle gening kan ya. Kalau tadi kita bahas reuni pasti gak ada gengsi yang muncul. Nah si gengsi ini kan menunjukkan kita tuh jadi memberanikan diri mengambil hak-hak, bukan hak-hak, hal-hal yang di luar batas. Contoh misalkan lagi reuni,
ngebela-belain sewa iPhone. Kan dulu ramai tuh ya. Tahun kemarin tuh gitu kan ya. Sewa iPhone, sewa mobil dan sebagainya. Sewa NMAX, sewa NMAX dan sebagainya. Nah, itu kan bentuk toleransi kepada diri kita yang melebihi batas gitu. Ini kurang paham tuh. Gimana? Contohnya gini, Tad. Kan tadinya kita mau reuni nih. Karena gengsi. Kita mentolerir diri kita mengambil tindakan yang salah. Oke. Nah, gimana sih Islam memandang itu gitu? Oke. Balikin kepada niatnya kan gitu ya. Kalau niatnya malah jadi kemudian ingin terlihat baik di mata manusia kan gitu ya, ketika kita gengsi, maka jadi sesuatu yang salah kan gitu. Karena itu bakal jadi kebiasaan seterusnya kan gitu. Balikin kepada niatnya lagi. Tapi ketika misalnya ada satu kondisi yang mana mengharuskan kita nyewa motor, nyewa kamera, nyewa dan lain sebagainya, tapi itu dibutuhkan secara kebutuhan yang wajib misalnya, karena rumah jauh, karena akses dan lain sebagainya, tapi niatnya memang benar untuk kebaikan kan gitu ya, bukan untuk pamer gitu ya, maka nggak apa-apa. Kadang-kadang kan buat kita bisa apple to apple, misalnya ada seseorang yang diundang presiden kan gitu ya, dia seseorang yang biasa-biasa aja, nggak punya bajunya mungkin lusuh dan lain sebagainya, nggak punya yang bagus gitu, nyewa kendaraan, maka nyewa nggak apa-apa kan, balikin kepada niatnya dan konteksnya. Nah, maka kalau kita sebenarnya niatnya salah, malah jadi ingin pansos, ingin kemudian terlihat baik di mata manusia, ingin kemudian tadilah yang negatif kan pasti kebaca di dalam diri, maka jadi salah kan gitu. Lain hal ketika kita diundang presiden gitu ya, tapi kita orang-orang biasa, maka masa sih kita pakai kaos kan gitu ya, pasti pakai jas, pasti pakai kemeja, pasti minimal senyit lah, wangi kan gitu ya, maksain beli parfum atau pakai deodoran dan lain sebagainya. Nah, ketika melakukan itu kan bukan berarti ingin dipuji Pak Jokowi kan, sesuai konteks kan gitu ya, sesuai kondisi. Maka kalau maksud yang tadi balikin ke niatnya gitu, kita gitu nanti niat dan konteks. Niat, konteks, kondisi, siapa yang dihadapi, siapa yang akan kita ajak bicara, bertemu dan lain sebagainya, dan sesuaikan dengan gaya hidup. Apa sih bahasa di TikTok gimana tuh? When your job doesn't match. Nah itu, ketika gaya hidupmu tidak sesuai dengan isi dompetmu kan gitu ya. Jadi tetap dibatasi ya. Tahu berarti kita perlu mengenal kemampuan diri kan ya. Sebelum akhirnya kita bisa mentolerir hal itu kan ya. Seperti tadi ngambil pinjaman kan, atau oh ini mah udah penting nih, urgent, bolehlah kita ambil toleransi ini karena bertemu orang penting gitu kan ya. Nah itu kan di lingkup-lingkup yang circle gitu kan ya. Tadi selain di bab kewajiban dan sebagainya, di bab tadi sih saya pengen ngebahas di gaya hidup sih. Gaya hidup. Karena nggak kita pungkiri ya, ini mah kita tuh tersetir juga oleh lingkungan kan ya. Nah kadang kita tuh selalu maksain pengen ada circle saya mampu, ya kan itu circle mungkin ya emang gajinya besar gitu kan ya, orang tuanya kaya, kita mah ya biasa-biasa aja gitu kan ya, jangan maksain kan gitu ya. Dapatnya mau ke situ gitu. Itu jadi kita udah bahas 3 hal tadi ya, toleransi kepada diri sendiri, toleransi kepada keluarga, dan di lingkungan gitu pertemanan, karena kita nggak bisa lepas dari 3 hal ini ya kan ya. Nah lalu membahas toleransi terkait yang beda agama. Ini kemarin lagi viral nih. Nah sebelum kita masuk ke sana gitu, kita masuk ke tongkrongan aja ya. Tongkrongan gitu tuh kadang ada nih 1-2 orang yang nggak muslim, contoh ya. Terus kita herein gitu ya. Iraha rek sahada gitu, bahkan dia sudah hafal Al-Fatihah, hafal kulhu dan sebagainya. Nah di lingkup itu toleransi itu seperti apa sih gitu? Balikin lagi kepada niatnya sih sebenarnya. Ketika si orang yang menyampaikan itu yang pertama, dan kemudian orang yang tersampaikan atau yang mendengar itu kayak biasa-biasa aja, malah jadi kemudian bahan jokes, bahan candaan, banyak kan gitu ya. Sebenarnya gak masalah. Yang kemudian jadi salah adalah maka balikin lagi ke Quran. Nah Quran tuh bicara kalau dalam konteks ngajak orang lain pindah keyakinan, log in log out dan sebagainya, itu kita prinsipnya la ikraha fiddin, nggak boleh memaksa gitu ya. Tidak ada paksaan. Nggak boleh paksaan gitu ya. Ketika apalagi ini dalam konteks percayaan, keyakinan, agama, Tuhan kan gitu ya, yang buat setiap orang itu berkonsekuensi pada kehidupannya, dunia dan akhirat, afterlife gitu ya, hidup setelah mati gitu ya. Nah itu kan jadi sesuatu yang kemudian kita nggak bisa paksakan. Dalam
perbedaan pemahaman dan pendidikan kebiasaan pun kan kita nggak bisa memaksakan gitu. Ya benar. Dalam perbedaan fashion misalnya kan kita nggak bisa kamu harus gini atau soal bubur diaduk dan tidak diaduk gitu. Nggak bisa dipaksakan, malah jadi bisa di perkelahian kan buat sebagian orang kan gitu ya. Maka ini sesuatu yang lebih besar, lebih kita di konsep ketuhanan dan sebagainya. Maka prinsipnya la ikraha fid-din, jangan maksa dalam circle pertemanan. Tapi selama kemudian orangnya nerima dan itu jadi bahan jokes kan gitu ya, aman-aman aja kan gitu. Ya benar. Tadi dibahas soal tadi bubur tidak diaduk dan diaduk, soal nasi padang pakai tangan tidak pakai tangan gitu, pakai sendok kan itu jadi hal-hal yang sudah receh gitu kan ya, tapi dibesar-besarkan gitu kan gitu. Termasuk tadi di bab keagamaan gitu ya, di Al-Quran sudah mengatakan ya la ikraha fid-din, tidak ada paksaan. Tapi kalau kita mengusahakan nih biar dia dapat hidayah, maka caranya ada juga caranya kan. Ada namanya di dalam Islam metodologinya namanya dakwah. Dakwah itu mengajak kan, bukan memaksa, bukan kemudian memukul kan gitu ya. Pokoknya dakwah itu adalah mengajak bil hikmah kan gitu. Makanya ada kalimat di dalam Al-Quran itu di surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu. Dakwahilah, ajaklah setiap manusia baik yang kemudian tidak login ataupun yang sudah login kepada kebaikan nih, dalam konteks kebaikan dulu. Ajaklah setiap manusia ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu adalah sesuatu yang kemudian mudah dicerna oleh orang lain kan gitu ya. Itu adalah bil hikmah. Ya, logis kan gitu ya. Dengan argumentasi, bukan dengan doktrin atau bahkan paksaan. Kemudian yang kedua, wa mau'izatil hasanah, dengan pengajaran sistematis yang baik. Dengan cara itu, kalau kita pengen mengajak mereka kepada dalam konteks agama, login kepada agama kita. Atau kalau nggak mampu, wajadilhum billati hiya ahsan, berargumentasi, berdebat, bertukar pikiran gitu ya. Baku hantam dalam konteks otak gitu ya, tapi wajadilhum billati hiya ahsan, dengan baik, tidak mencela, tidak berkata kasar, kayak politisi yang gitu. Enggak kayak gitu kan, wajadilhum billati hiya ahsan, enggak sampai gitu, enggak sampai main fisik gitu. Benar. Maka ada metodologinya kalau pengen ngajak teman setongkrongan buat login ke agama kita, ada namanya metodologi dakwah. Tadi karena kan Islam tuh tadi ya, karena kita tuh di surat Al-Imran gitu ya. Apa tuh? Kita tuh kamu umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat pada yang ma'ruf, kan gitu ya. Menyuruhnya mengajak gitu kan ya, di sini berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, berarti kan kalimat di sini kan mengajak gitu ya tadi. Berarti bagaimana kecakapan kita untuk mengajak tadi kan ya. Bukan dalam maksudnya bukan dengan cara yang paksaan, yang memaksa. Sok atuh login, mata nggak apal Al-Fatihah dan sebagainya, kan nggak seperti itu ya. Karena hidayah itu kan milik Allah kan gitu ya. Kita nggak punya kehendak, nggak punya otoriter dalam konteks memberikan hidayah buat maksa seorang login dan login kepada agama kita, nggak bisa. Gitu. Atau kita tarik ke dalam diri kita aja deh. Yang sering kita dapat pelajarannya ya. Toleransi itu ke orang lain dan keras kepada diri sendiri. Itu dalam konteks beribadah. Nah, ketika kita berusaha tadi ya, kalau teman-teman ada yang sering bercanda gitu ke teman yang lain gitu ya, ngajak-ngajak orang lain kepada kebaikan, kitanya gimana sih gitu? Kitanya udah keras belum, udah disiplin belum terhadap diri sendiri gitu kan ya. Karena nanti muncul dengan bil hikmah tadi ya. Bil hikmah itu kan jadi contoh, jadi pelajaran yang logis, sehingga mudah diterimanya. Jangankan yang belum login gitu ya, yang login pun bisa jadi meningkat amalnya gitu. Betul. Karena hidayah itu bukan hanya pindah agama kan gitu. Hidayah itu ada meningkat keimanan atau amal seseorang kan, terbooster kan gitu ya. Maka kita pun nggak bisa memaksakan seseorang bisa semangat jadi beramal solehnya. Makanya ada satu kalimat di dalam Al-Quran yang cukup mewakili bahwa kita nggak bisa ngasih hidayah dalam konteks yang general kepada seseorang. Ketika Nabi kemudian belasan tahun berkali-kali mengajak siapa sih pamannya ya, Abu Thalib ya, untuk login kepada Islam, maka satu waktu turun satu ayat kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu nggak bisa ngasih kebaikan, nggak bisa maksa seseorang untuk dapat hidayah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah itu yang ngasih hidayah, Allah yang ngasih kebaikan, Allah yang membuat seseorang login gitu.
Dan Allah Maha tahu terhadap siapa yang diloginkan, siapa yang meningkat amal solehnya. Ya, mengambil hak Allah tadi ya dua itu ya. Oke, jadi kita udah membahas 4 hal tadi ya. Toleransi kepada diri sendiri tadi kita review dulu ya. Berarti kita tuh boleh mentolerir ketika sudah optimal. Sudah optimal. Jangan terus-terusan ditolerir. Tadi ya di bab-bab malas, produktivitas, kesehatan, makanan dan sebagainya. Lalu di bab keluarga tadi ketika ada kehendak orang tua yang mungkin tidak fit dengan kita, maka diskusikanlah gitu ya dengan orang tua. Lalu ketika kita tidak menerima takdir bahwa ada gimana keluarga saya terlahir dari seperti ini, nah itu terima aja takdirnya ya. Itu juga bentuk toleransi terhadap takdir gitu ya. Terus yang terakhir tadi di bab circle, ketika kita melihat nih kondisinya kemungkaran tadi ya, bahasa Ustadz itu kemungkaran atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka tuntunan pada kitanya tadi mengajak sampai batas maksimal juga ya. Nah, ketika sudah sampai batas maksimal, baru kita toleransi gitu kan ya. Jadi gitu ya, kita tuh jadi minoritas di tadi ya, di lingkungan yang bahkan seagama gitu kan. Nah, itu kan jadi toxic circle tadi. Bisa disebut toxic circle. Ya. Bukan hanya yang mengajak pada keburukan tadi ya, hal-hal yang jauh gitu kan. Dan ketika seseorang sudah berupaya tidak mentolerir, berarti dia mengupayakan mengajak, berdakwah dan sebagainya, tapi pada akhirnya nggak berubah-ubah kan ya. Maka ada satu sikap di dalam Islam itu hijrah kan ya. Tinggal dulu sebentar. Tongkrongan yang satu ke tongkrongan yang lain. Bahasa surat Mudassir atau Muzammil kan. Hijrahlah dengan jamilah. Apa sih bahasa Quran? Wahjurhum hajron jamila kan gitu ya. Wahjurhum hajron jamila, tinggalkanlah live dulu dari circle itu sementara kan gitu ya, dengan cantik. Maksudnya dengan jamila, dengan cantik itu ya dengan strategi gitu ya. Jangan tiba-tiba left group gitu. Tapi mundur perlahan kan gitu ya. Jangan tiba-tiba di blok, jangan tiba-tiba orang balik dia lah gitu. Mana mau diajak sholat gitu. Itu kan jadi justru membuat kita jadi pandangannya negatif. Jadi negatif. Jadi yang disalahin Islamnya kan gitu ya, bukan orangnya. Nah, ki nusuk sholatnya kan gitu bahasana dan lain sebagainya. Ya, itu kan permainan di circle itu gitu. Maka kalau ingin kita sudah optimal, tidak bertoleran terhadap kemungkaran, terhadap sesuatu yang wajib yang ditinggalkan, dan kita kemudian berusaha mengajak pada yang mentok-mentok, maka hijrah, hajron jamilah gitu. Tinggalkan sementara kan gitu. Berarti pindah dulu kuat mental gitu. Kuat mental, kuat ilmu kan dan sebagainya. Kalau bisa yang live group tetap di grup itu atau di mute, baru setelah itu ada satu momen kita bakal balik lagi dan harus balik lagi. Ya, harus balik lagi karena mereka pun masih umat Islam. Masih umat Islam, mereka muslim kan, bersyahadat. Ya, karena saya tuh punya mindset ya, ketika kamu ditempatkan di tempat yang gelap gitu. Kan gitu kalau satunya. Mungkinlah kamu cahaya itu kan. Nah, jadi dipakai tuh si mindset itu ketika saya harus jadi api yang besar dulu nih supaya bisa masuk ke sana. Itu benar sih? Atau kita bisa mulai dari step-step yang kecil? Ya, kalau nggak mampu bikin api unggun yang besar ya beli aja korek api di Indomaret yang kecil dulu kan. Sudah jadi cahaya sekecil seminimal mungkin di dalam satu kegelapan, satu circle yang mungkin toksik, bahkan yang benar-benar di situ teh mabok, kanjing coplok dan lain sebagainya, banyak yang dosa-dosa maksiat. Seminimal-minimalnya ya kita menampilkan cahaya ya apapun lah gitu. Jadi muslim yang baik, yang tidak melanggar gitu ya, yang tidak ikut-ikutan, minimal nggak ikut kan gitu terhadap yang itu, jadi cahaya. Syukur-syukur bisa ngajak. Ya, syukur-syukur bisa ngajak. Maka teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya di kolom obrolan, silahkan ya, boleh. Kita membahas tentang toleransi tadi. Atau apapun boleh dicurhatin di sini. Boleh. Boleh lah tuh, Ustadz Gadi menyanggupi untuk konsultasi. Jadi di sini bisa jadi konsultan psikologis. Nah, barangkali ada yang pengen curhat atau mengutarakan isi hatinya. Mengutarakan isi hati. Assalamualaikum Ustadz, gimana caranya menerima kondisi orang tua yang di mata kita mungkin kurang ideal tadi ya? Gimana mengatasi rasa misal ada sakit hati atau rasa nggak terima dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu? Kadang hati ingin berbuat baik tapi berat gitu. Sementara kondisi orang tua kita semakin tua dan khawatirnya nggak bisa berbakti dengan baik. Jadi kondisinya tadi mungkin dulu gitu ya, ini berbicara dulu kan ya tadi.
ada kondisi orang tua yang waktu dulu itu nggak ideal, sehingga jadi trauma mungkin ya gitu ya, jadi muncul trauma dalam diri teteh ini. Nah tapi dia tuh pengen berbakti gitu, cuman masih berat nih, masih belum bisa melepaskan beban itu. Terus kan Kang Jidan dia benar menurut Kang Jidan. Saya dulu ya, iya. Kan teman ditanya tuh. Oke, kalau dari saya mah ya tadi balik lagi ke menerima gitu, karena ya siapapun pernah mengalami di kondisi tersebut gitu ya. Lalu setelah berhari-hari, berbulan-bulan berlalu, akhirnya nyampe juga di titik, oh ya udah ini mah takdir Allah yang harus saya terima gitu. Nah tapi dalam perjalanan ke sana tuh panjang kayak gitu, nggak singkat ya. Maksudnya karena kita pun manusia, ada kondisi psikologis yang berat pasti buat dalam diri kita. Tapi yang perlu diyakini adalah kondisi berat itu datang untuk mengupgrade diri kita gitu, bukan untuk mendowngrade kita. Justru dengan hadirnya kondisi tersebut, apa nih yang Allah ingin hadirkan nilai-nilainya gitu, apa nih yang Allah ingin gembleng terhadap diri kita gitu. Nah kalau saya memahaminya seperti itu. Nah ketika kita sudah berdamai menerima takdir di kondisi yang tadi babnya keluarga ya, karena keluarga mah nggak bisa lepas dari situ kan ya, nggak bisa lepas dari situ, maka mulailah berbaktinya dengan cara komunikasi dulu, dikit-dikit lah, minimal nyuci piring, kita kayaknya beberes gitu tah. Jadi mulai dari hal yang kecil, meskipun canggung, gak mesti langsung ngajak umroh. Jauh deh kata baik. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa, bagus kan, bisa jadi momentumnya di situ gitu. Tapi intinya kalau teteh nggak pernah mulai buat berbakti, maka akan sulit ke depannya. Betul. Gitu menurut saya mah. Kalau menurut Ane Jit, it's okay ketika seseorang atau kita atau teteh kan gitu ya, punya rasa trauma terhadap masa lalu, terhadap orang tua, kepada orang tua yang itu tidak sesuai dengan ketemu kan gitu. Ideal pada umumnya kan gitu ya. Dan kita punya trauma, otomatis ketika kita merasakan trauma kita merasakan duka. Maka daripada kita mengobati orang lain atau kemudian membahagiakan orang lain tapi kita pun masih terluka, itu kan jadi sakit kan, malah jadi makin parah kadang-kadang. Maka kuncinya it's okay buat kita menyembuhkan luka diri terlebih dahulu kan gitu ya. Asal kita harus punya plan, di target, di timeline, sampai kapan sih kita menargetkan supaya diri kita ini sembuh luka traumanya kan gitu ya. Benar kata Zidan, kalau kita nggak mulai kemudian untuk berbakti seminimal apapun kepada orang tua, ada satu kalimat gini Jid, ketika kita bertambah sukses, bertambah usia, bertambah gaji, bertambah banyak kebaikan yang datang kepada kita, di waktu yang sama orang tua pun bertambah umurnya, di waktu yang sama orang tua makin keriput, di waktu yang sama orang tua makin tua, makin kemudian bungkuk badannya dan lain sebagainya. Di antara semua pencapaian-pencapaian hidup kita, ada orang tua yang makin hari kemudian makin tua kan gitu ya. Maka kalau kita tidak memulai untuk berbakti, untuk melakukan kebaikan, maka kapan? Maka kita takut bisa jadi kita kan yang dipanggil duluan kan gitu ya, bukan orang tua. Itu jadi is okay buat kita menyembuhkan luka terlebih dahulu, terima traumanya, jangan hilangkan, jangan tolak. Sebagaimana trauma-trauma misalnya luka-luka di masa lalu jangan dihilangkan kan, diterima saja dulu. Karena kan pasti Allah kasih hikmah kan. Sebagaimana saya kuliah dulu atau saya pernah sekolah di jurusan A, B, C, D, tapi ketika lulus saya tidak bekerja, tidak linear sesuai akademiknya kan gitu ya. Mana mungkin yang 3 tahun 4 tahun kemarin sia-sia, peristiwa-peristiwa yang kemarin sia-sia, padahal kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Maka semua perasaan sakit yang kemudian dialami, dirasakan, trauma yang kemarin seseorang atau teteh rasakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah tidak ciptakan, tidak pergulirkan semua itu sia-sia. Mungkin satu sisi jadi sakit, satu sisi menguatkan, satu sisi akan jadi banyak hikmah dan lain sebagainya. Terima dulu, sembuhkan dulu, it's okay buat sembuhkan lukanya, cari kebahagiaan, cari prestasi, bekerja dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa seminimal mungkin berbakti kepada orang tua. Dan bisa jadi dengan kita berbakti kepada orang tua justru itulah yang menyembuhkan. Karena kata Dr. Fahrudin Faiz, amal soleh itu adalah membuat kita bahagia, dan bahagia adalah syarat masuk surga kan gitu ya. Maka kalau ingin masuk surga harus bahagia, dan kalau ingin bahagia maka harus beramal soleh. Itu pendekatan filsafat. Dan berbuat baik kepada orang tua, mau ngasih kebaikan, raktir, ngasih beliin martabak, beliin HP baru, atau ngajak liburan dan lain sebagainya, itu amal soleh. Dan amal soleh itu akan membuat seseorang bahagia, dan ketika seseorang bahagia mudah-mudahan
rasa sakitnya adalah sembuh gitu. Ya, lakukan yang benar, biarkan Allah yang urus sisanya ya, gitu. Nah karena itu benar kejadian gitu ketika kita fokus ya teh terhadap pembenahan diri kita gitu ya, menyembuhkan luka kan ada tuh yang lagi ramai tentang galau gitu ya. Ketika ada ular ngegigit kita, fokusnya apakah mau ngejar ularnya atau nyembuhin lukanya kan gitu. Ularnya mah ya udah mungkin bisa kekejar mati, tapi kitanya bisa jadi mati duluan kan gitu. Mati keracunan gitu ya. Mati keracunan. Maka penyembuhan itu dimulai dari terima dulu takdirnya. Oh iya, saya digigit ular nih. Tinggal nyembuhinnya gimana ya? Apakah pakai apa? Kayak diobatin pakai betadine, ditutup lukanya dan sebagainya kan. Jadi menerima lalu pikirkan rencana penyembuhannya seperti apa gitu kan. Dan itu masing-masing kan ya. Ada yang nyembuhnya dengan healing, ada dengan makan, mungkinnya dengan olahraga, dengan ngejar kesuksesan, akademik kan banyak lah. Gitu Teh Khadijah ya. Mudah-mudahan terjawab lah ya. Semoga terjawab ya. Ada lagi teman-teman? Ya gitu karena ya tadi ya banyak kondisi saat ini mah tadi ngeri-ngerinya kondisi kasus-kasus yang lagi ramai itu yang diculik ada ibu tiri dengan anaknya kan ya. Ramai gitu. Nah itu kan bentuk dari tidak toleransi kan, bisa disebut gitu nggak ya? Tidak toleransi terhadap apa? Ya terhadap tadi takdir gitu kan. Oh iya. Tidak toleransi terhadap takdir yang akhirnya tidak menerima lalu memicu tindakan yang tidak sesuai syariat gitu ya. Sampai membunuh, sampai banyak lah. Ya. Makanya jangan jadikan semua standar di media sosial jadi standar prinsip hidup kita. Nah, itu penting. Makanya ketika kita tidak menemukan keidealan itu di dalam diri kita dan keluarga kita, kalau kita belum bisa ngontrol, maka akan jadi berontak. Kita melihat keluarga orang lain harmonis. Ketika kita melihat orang tua orang lain banyak kekayaannya, ngasih banyak privilege, tinggal transfer. Dan ketika kita tidak menemukan itu di dalam diri kita dan keluarga kita jadi iri, jadi kecewa. Satu sisi kita jadi merengek minta Nmax kan, itu ada di TikTok. Merengek minta Nmax kan ya, malah jadi anak yang mogok makan gara-gara nggak dikasih Nmax kan gitu ya. Karena standar yang dia lihat adalah standar di TikTok gitu ya. Padahal semua nabi dan rasul pun tidak ideal dalam hidupnya gitu ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya tidak ideal kan gitu. Ketika nabi dan rasul bahkan ulul azmi pun tidak ideal. Dan kemudian kita ingin ideal, Anda siapa kan gitu. Kita siapa kan gitu. Nabi Ibrahim aja diuji. Nabi Ibrahim tidak ideal, ayahnya penyebab dan pembuat berhala. Fir'aun kan tidak ideal juga, lidahnya tidak ideal, banyak kekeluarganya pun dibuang kan gitu ya. Fir'aun siapa? Nabi Musa maksudnya. Nabi Adam, contohnya Nabi Yusuf, bapaknya Nabi tapi kakak-kakaknya tadi di penjara kan, dan sebagainya kan ya, dibuang dan lain sebagainya. Semua nabi dan rasul tidak ideal, sahabat nabi pun tidak ideal. Maka kalau kita ingin selalu ideal di dalam hidup kita, standar mana yang kita ambil kan gitu. Benar. Bisa jadi salah mengambil standar dan kita selalu kemudian yang jadikan standar adalah standar duniawi gitu, harta, keluarga, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Oke, pada malam hari ini itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti Zoom dari awal sampai akhir. Semoga pertanyaannya tadi terjawab dan jangan lupa terus pantengin IG kami di @kita_ngaji_bareng dan @OneUmmah_movement. Oke. Jangan lupa juga teman-teman buat join circle One Ummah Movement. Bagaimana caranya? Itu bisa klik link yang ada di bio Instagram One Ummah Movement atau @kita_ngaji_bareng. Karena kalau teman-teman join circle ke kita itu bakal banyak dapat privilege, informasi yang terupdate, lebih cepat, ada grup kan gitu ya. Ada banyak program dan kegiatan yang teman-teman bisa rasain dampak atau manfaatnya atau bisa ikutin itu secara lebih awal gitu. Jadi akan di-share di WhatsApp, akan di-share melalui officialnya One Ummah. Jadi teman-teman jangan lupa join circle. Caranya adalah klik link yang ada di bio Instagram Kita Ngaji Bareng atau One Ummah Movement. Ya, tadi ya kita bikin circle yang baik dan benar. Gitu aja malam ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.